Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang wanita karir. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Siti Fatimah Az-Zahra, lalu ada Muhammad Rifki Rafsanjani, yang terakhir ada saya sendiri, Alif Junior Livais. Definisi wanita karir. Wanita karir adalah gabungan dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Wanita berarti perempuan dewasa. Karir memiliki dua pengertian. Pengertian pertama yaitu perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan. Lalu pengertian yang kedua ada pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Definisi wanita karir. Pembahasan wanita karir sendiri menekankan pada kata karir. Meski dalam banyak hal wanita karir sering diidentikan dengan masalah finansial, tapi sebenarnya finansial itu bukanlah tujuan satu-satunya. Artinya, karir tidak selalu bermakna uang, melainkan juga dikonotasikan sebagai tangga, hierarki, dan struktur organisasi yang melibatkan perencanaan matang dan memungkinkan bagi seorang untuk meningkatkan posisi atau jabatan di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, tidak semua wanita yang bekerja di luar rumah dapat diklaim sebagai wanita karir. Dalam karir, keberhasilan kerja tidak hanya diukur dengan capaian materi, melainkan juga ditentukan oleh prestasi kerja yang pada gilirannya menjadikan seorang mencapai kedudukan tinggi dalam organisasi dan dapat status sosial dalam masyarakat. Jadi dalam konteks ini wanita karir mengetahui kapan dan bagaimana sebuah pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Selain itu juga mampu mengontrol kerjaan dan lingkungan tempat kerjanya sehingga membuat pekerjaannya jadi lebih efisien dan teratur. Konsep wanita karir. Ada beberapa konsep wanita karir. Yang pertama itu wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. Lalu yang kedua, kegiatan itu berupa kegiatan profesional sesuai bidang yang ditekuni. Lalu yang ketiga, bidang pekerjaan itu dapat mendatangkan kemajuan. Berbagai pendapat hukum wanita karir. Hukum yang melarang. Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum karir wanita di luar rumah adalah terlarang karena dengan bekerja di luar rumah, maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya, melayani keperluan suami, mengurusi dan mendidik anak, serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan, sedang istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia, laki-laki dan wanita. Maka Islam menjadikan laki-laki di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah, dan hak para istri atas kalian para suami, agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak negatif wanita karir pada diri sendiri. Yang pertama, dampak negatifnya pada diri sendiri ada menghilangkan rasa malunya. Yang kedua, mencabut kefeminimannya sebagai seorang wanita. Dan dampak negatif terhadap anaknya, yang pertama, anak tidak atau kurang menerima kasih sayang sang ibu. Yang kedua, seringnya wanita karir tidak bisa menyusui anaknya secara sempurna. Membiarkan anaknya di rumah tanpa ada yang mengawasi atau hanya diawasi oleh babysitter akan berakibat buruk.
Dampak negatif pada suaminya. Seorang istri yang pagi pergi kerja lalu sore pulang, maka sampai rumah ia akan tinggal melepas lelah. Lalu tatkala suaminya pulang dari kerja, maka dia tidak akan bisa memenuhi tugas sebagai seorang istri. Jarang atau bahkan tidak ada orang yang mampu memenuhi tugas tersebut sekaligus. Pada masyarakat, dampak negatifnya yaitu masuknya wanita dalam lapangan pekerjaan banyak mengambil bagian laki-laki yang seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan. Hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran yang akan berakibat pada tindak kriminalitas. Hukum yang membolehkan. Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkarirnya wanita di luar rumah, maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai, sebagaimana sebuah kaidah fikih yang masyhur dan kebutuhan mendesak lainnya. Hal yang masyhur yang memperbolehkan rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok, misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak memberi nafkah karena sakit atau lainnya. Sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka. Tenaga wanita dibutuhkan dan tidak bisa dilakukan laki-laki. Hal yang menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rasulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang menghitankan anak-anak wanita dan yang dohir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan di luar rumah. Selanjutnya ada tokoh wanita karir di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan salah satu istri dari Rasulullah. Beliau aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikah dengan Rasulullah, bukan berarti itu memberhentikannya dari aktivitas pekerjaannya. Justru harta yang dihasilkan oleh Khadijah ia gunakan untuk kepentingan dakwah. Lalu yang kedua ada Siti Aisyah binti Abu Bakar. Beliau merupakan istri kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau seringkali ikut keluar Madinah, ikut berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah merupakan guru dari para sahabat yang dan mampu memberikan penjelasan serta keterangan tentang ajaran Islam. Wanita karir dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan wanita dengan karakteristik yang berbeda. Secara alami atau sunatullah, laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar, dan sebagainya. Cocok dengan pekerjaan yang melelahkan dan sesuai dengan tugasnya, yaitu menghidupi keluarganya secara layak. Oleh karena itu, Dinul Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan atau karir yang tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita dan tidak menghukum haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya, dan ketenangan serta menjaganya dari pelecehan dan pencapakan. Jadi kalau dikatakan bahwa wanita itu haram keluar rumah, harus lebih banyak dikurung di dalamnya, rasanya tidak sesuai dengan yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan salafus saleh. Selanjutnya ada solusi bagi wanita yang ingin berkarir di luar rumah. Pada dasarnya wanita boleh saja keluar dan berkarir di luar rumah. Namun apabila memiliki keperluan bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, maka harus memenuhi beberapa ketentuan syar'i agar karirnya tidak menjadi pekerjaan yang haram. Syarat-syarat itu adalah yang pertama, memenuhi adab keluarnya wanita dari rumah. Contohnya itu tidak memakai pakaian terlalu ketat, lalu tidak memakai wangi-wangian. Lalu yang kedua itu mendapat izin dari suami atau walinya. Jika belum menikah,
wanita berhak mendapatkan izin dari walinya seperti ayah, kakak laki-laki, dan saudara laki-laki yang lainnya. Namun, jika sudah menikah, wajib bagi seorang istri untuk meminta izin pada suaminya. Lalu yang ketiga, pekerjaan tersebut tidak ada khalwat dan ikhtilat. Artinya tidak bercampur baur dan tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Lalu yang keempat itu menjaga kehormatan dan pergaulannya. Mengapa di sini wajib menjaga kehormatan? Karena pergaulan seorang wanita sangat menentukan kualitas dirinya. Lalu yang kelima, tidak menimbulkan fitnah. Maksudnya di sini adalah wanita tidak memakai wangi-wangian yang dapat menarik perhatian laki-laki dan tidak memperlembut suaranya untuk memikat hati laki-laki. Lalu yang terakhir adalah tetap mengerjakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Apabila ia seorang ibu, maka tugasnya sebagai seorang ibu harus tetap memenuhi kebutuhan anaknya. Sedangkan untuk istri wajib untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Lalu yang terakhir ada tips berkarir bagi wanita. Yang pertama, pilihlah karir yang tidak mendekatkan kepada mudorot atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu yang kedua, tentukanlah alokasi waktu agar tetap terjalin hubungan baik dengan keluarga, anak, dan suaminya. Lalu yang ketiga, tahu prioritas, yaitu seorang wanita yang bekerja di luar rumah harus selalu mengutamakan kepentingan keluarga, anak, suami dibandingkan dengan kepentingan yang lainnya. Dan yang terakhir, tidak berlebihan dalam berambisi. Jazakumullah khair kasir. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa melalui grup WA. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.